Halo ladies and gentlemen, welcome back again di We Are Lazy. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan oke, kali ini kita akan membahas donghua yang baru, yaitu berjudul The First Order atau bahasa Cinanya Di Yi Shulie. Gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Let's go out, relax. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berada di sebuah gua. Pria itu nampak sedang mengukir sebuah pesan di dinding gua. Entah pesan apa yang pria itu tulis, karena tidak ada subtitle penjelasannya. Jika kalian mahir dalam bahasa Cina, bantu komen di bawah ya. Pria itu terlihat sangat dredeg itu, seperti ketakutan akan sesuatu. Setelah itu, ia pun segera bergegas cabut pergi dari situ. Dan scene pun berganti, memperlihatkan tokoh utama kita, yaitu Ren Xiaoshu. Dirinya ini berada di padang pasir, sedang berburu binatang, yaitu seekor burung. Beruntungnya, Xiaoshu berhasil menangkap burung itu menggunakan jebakan pancinya. Segeralah ia mencomot burung buruannya itu, mengkeretek leher burung itu supaya mokat. Dalam proses itu, Xiaoshu mendapat luka di telapak tangannya. Setelah itu, Xiaoshu pun segera cabut. Namun di saat Xiaoshu hendak cabut, tiba-tiba dia merasakan puyeng pala Barbie. Saking puyengnya, Xiaoshu ini tak sanggup menahannya, hingga akhirnya dia pun delosor semaput di TKP. Dan secara tiba-tiba, Xiaoshu pun terbangun di alam baka yang nampak aneh. Alam baka tersebut tidak seperti alam baka pada umumnya, karena terlihat bahwa alam baka itu seperti sebuah ruangan bangunan gitu. Xiaoshu sendiri juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan di manakah dia berada sekarang. Di situ Xiaoshu pun melihat sebuah meja yang di atasnya ada sebuah mesin ketik yang tampilannya pun estetik banget. Dia juga lanjut untuk melihat-lihat, mengamati sekitarnya. Dan di saat Xiaoshu menyentuh dinding ruangan, tiba-tiba dia sudah kembali terbangun di dunia nyata. Pada saat itu juga hujan asam turun. Dengan cepat Xiaoshu langsung bergegas cabut dari situ. Di tengah-tengah perjalanan, Xiaoshu ini berpapasan dengan seorang berandal yang hendak ngepala hasil buruannya itu. Tapi siapa sangka, ternyata Xiaoshu ini jago baku hantam. Tanpa berlete-lete, Xiaoshu langsung ngebiandem berandal itu menggunakan panci andalannya. Seketika berandal itu pun delosor di TKP semaput. Namun anehnya, bersamaan dengan itu juga, tiba-tiba muncul suara aneh dari dalam pikiran Xiaoshu. Yang bisa kita ketahui, suara itu muncul dari mesin ketik estetik dari alam baka tadi. Suara itu menginfokan misi berikan hasil buruan pada orang lain. Jelas seketika Xiaoshu ini auto terbanggongkan. Suara siapa itu tadi? Karena penasaran, Xiaoshu pun mencoba melaksanakan apa yang telah suara misterius itu katakan. Mencoba memberikan burung buruannya kepada berandalan. Dan benar aja, ketika berandal itu menerima buruannya, suara misterius muncul lagi yang menginfokan bahwa misi telah selesai. Bahkan juga mendapatkan hadiah dari misi, yaitu mendapatkan hadiah buku panduan belajar keterampilan tingkat dasar, bisa mengambil kemampuan orang lain. Dan setelah itu kampretnya, ternyata Xiaoshu ini mengambil kembali hasil buruannya, nggak jadi diberikan si berandal. Walaupun begitu, hadiah misi tidak hangus, tetap menjadi milik Xiaoshu. Dan scene pun berganti, memperlihatkan Xiaoshu yang sudah sampai di wilayah pengungsi, tempat tinggal untuk orang-orang buangan. Singkatnya, ada dua penghuni di donghua ini, yaitu orang yang tinggal di dalam benteng dan orang yang tinggal di luar benteng. Bisa kita lihat benteng tersebut benar-benar segede gaban. Tinggi temboknya aja melebihi menara PLN. Lalu kenapa bisa terbagi jadi dua penghuni gitu? Ya nanti akan ada penjelasannya sendiri di episode-episode selanjutnya. Jadi nikmati alurnya aja dulu
dulu ya. Terlihat kondisi penduduk di luar benteng benar-benar membanggongkan, suram dan sangat meresahkan. Udah kayak gelandangan yang hidup ala kadarnya gitu. Kesusahan dalam bertahan hidup. Bahkan orang meninggal di jalanan itu sudah menjadi hal biasa. Meninggal akibat terluka maupun penyakit. Sebab ya cari makan aja susah, apalagi bayar untuk berobat. Turut berduka cita kepada penduduk di luar benteng ini ya. Singkat cerita, setibanya Siasu di depan gubuknya, yaitu rumahnya, dia pun disapa oleh seorang betina yang beautiful sekali. Padahal wilayah gelandangan loh, tapi masih ada aja ya bidadari andalan. Bidadari itu bernama Mbak Siayu. Supaya lebih mudah kita panggil Mbak Yu aja ya. Di situ Mbak Yu ini melihat tangan Siasu yang terluka akibat berburu burung tadi. Mbak Yu ini menyarankan untuk segera mengobati luka itu. Takutnya nanti akan infeksi jika dibiarkan begitu aja. Tapi Siasu tidak ingin mengambil pusing, mengatakan nantilah sembuh-sembuh sendiri. Setelah itu Mbak Yu juga menginfokan bahwa adiknya Siasu dari tadi batuk-batuk, menyuruh Siasu untuk segera mengeceknya, memastikan keadaan adiknya. Segeralah Siasu ini masuk ke dalam gubuknya, mengecek kesehatan adiknya. Beruntungnya ternyata adiknya fine-fine aja. Dijelaskan ternyata adiknya ini memiliki kekuatan super, yang dimana saat digunakan maka menyebabkan tubuhnya langsung sakit gitu. Siasu pun juga terbanggongkan. Biasanya orang yang memiliki kekuatan super seharusnya tubuhnya menjadi kuat dan tangguh, tapi ini adiknya kok malah kebalikannya, langsung menjadi sakit ketika menggunakan kekuatannya. Entah ya kekuatan apa yang dimiliki adiknya ini belum dijelaskan, tapi menurut sumber di internet, kekuatan adiknya itu adalah keinginan, berlaku setelah membuat keinginan atau kutukan, dengan efek samping yang sesuai, seperti kayak mengharapkan gitu. Harapan kecil untuk perasaan seseorang, sedangkan harapan besar menyakiti tubuh seseorang, memaksa keinginan untuk lenyap. Semakin sulit keinginannya, semakin besar efek sampingnya, bahkan dengan mengorbankan nyawa juga. Ya simpelnya kekuatan adiknya itu seperti santet, kayak mengutuk atau mendoakan seseorang gitu. Ini adalah info yang aku dapat dari fandom internet. Oke lanjut. Dikatakan adiknya ini ternyata sering sekali menggunakan kekuatannya untuk melindungi Siasu yang sedang keluar berburu di alam bebas. Maka dari itu Siasu ini sedikit ngomel-ngomel untuk gak usah sok-sokan melindungi dirinya. Ia bisa bertahan hidup dan menjaga dirinya sendiri di alam bebas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menyarankan untuk lebih fokus melindungi diri sendiri aja. Dan di situ mereka pun makan bersama sambil ngobrol-mengobrol lagi. Siasu ini memiliki sebuah unek-unek, mengatakan bagaimana jika mereka mengajak Mbak Yu untuk bergabung dengan mereka. Dilihat-lihat Mbak Yu juga sangat peduli dengan adiknya Siasu ini. Siasu mengusulkan itu karena dia khawatir juga dengan adiknya. Kan Siasu sering keluar untuk berburu di alam bebas. Jadi agak gimana gitu jika meninggalkan adiknya sendirian. Tapi adiknya ini menolaknya, mengatakan bahwa dia masih belum percaya dengan Mbak Yu. Mungkin aja Mbak Yu berbuat baik karena melihat Siasu pulang dengan hasil buruannya. Siasu ini memang handal dalam berburu. Mungkin itu alasan Mbak Yu sok-sokan baik. Tapi Siasu mengatakan bahwa itu wajar jika seseorang mempunyai tujuan. Dan malahan Siasu ini ngelawak, mengatakan, apa kau yakin Mbak Yu mendekatiku karena aku jago berburu, bukankah karena aku tampan dan berwibawa? Wah kampret juga ya Siasu ini. Dan setelah itu Siasu pun berencana untuk cabut, menjual hasil buruannya itu diuangkan. Singkat cerita tibalah Siasu ini di TKP, yaitu tokonya bapak-bapak Cina. Segeralah mereka ini bertransaksi. Di situ hasil buruannya Siasu laku 1.200 yuan, atau jika dirupiahkan yaitu 2,5 juta. Mahal banget ya ayam kayak gitu. Dengan begitu Siasu pun mencoba tanya-tanya harga obat antibiotik untuk mengobati luka di telapak tangannya. Tapi sayangnya harga obat itu terlalu mahal, yaitu 620 yuan hanya untuk 3 kapsul aja. Jelas Siasu ini sedikit terbanggongkan karena dia juga perlu menggunakan uang itu untuk membayar sekolah adiknya. Alhasil Siasu tidak jadi beli obat dan optimis bahwa lukanya nanti akan sembuh sendiri. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba di wilayah mereka ini kedatangan orang-orang
orang dari dalam benteng. Bapak-bapak Cina pun menjelaskan bahwa mereka adalah orang dari dalam benteng 113, yaitu benteng di dekat wilayah Xiasu ini. Tujuan orang tersebut adalah mencari pemandu untuk pergi menuju ke utara, yaitu benteng 112. Mereka memutuskan mencari satu pemandu di wilayah gelandangan, yaitu wilayahnya Xiasu, karena orang-orang benteng tidak terbiasa menjelajah alam bebas yang sangat berbahaya. Jelas para gelandangan dari luar benteng lah yang berpengalaman dalam masalah menjelajah hutan belantara. Tapi yang membanggakan sekali, mereka ini menuju ke benteng utara 112 itu hanya untuk mengawal penyanyi wanita populer yang bernama Luo Xinyu, yang dikatakan ada pertunjukan tur di benteng 112. Maka dari itu butuh pengawal dan pemandu untuk menuju ke benteng utara 112 itu. Dan juga menurut info beredar, orang-orang itu memilih untuk langsung melewati gunung perbatasan. Xiasu yang mendengar itu seketika kadapat dan teringat kenangan lamanya yang sepertinya Xiasu pernah mengalami tragedi mengerikan pada saat di gunung perbatasan itu. Dia diburu oleh sekawanan siluman serigala yang ngeri-ngerong. Bapak Cina pun menyarankan Xiasu, kenapa tidak mengajukan diri aja Xiasu ini menjadi pemandu. Lagian hanya Xiasu lah yang pernah menuju ke gunung perbatasan dan pulang dengan selamat sentosa. Apalagi dikatakan selama bisa membawa kelompok itu keluar dari gunung perbatasan dengan selamat, mereka akan menawarkan hadiah untuk tinggal di dalam benteng. Dan itu adalah kesempatan besar bagi orang-orang gelandangan seperti Xiasu ini. Tapi tetap aja Xiasu tidak sudi melakukannya, mengatakan gunung perbatasan terlalu berbahaya. Dan setelah mengatakan itu, Xiasu pun bergegas cabut dari toko Pak Cina. Di depan toko Pak Cina, pandangan Xiasu sempat tertuju pada seorang betina dari kelompok orang dalam benteng. Betina itu nampak dingin dan misterius. Mereka sempat bertatapan sebentar. Setelah itu Xiasu memilih segera cabut aja. Dan scene pun berganti, memperlihatkan Xiasu yang sudah berada di gubuknya. Terlihat Xiasu ini sedang merenung menuju ke alam bakanya. Lalu di dalam alam baka tersebut, Xiasu masih mencoba memahami tempat apakah itu sebenarnya. Dia juga berasumsi bahwa akhir-akhir ini memang ada beberapa orang membangkitkan semacam kekuatan super aneh. Bahkan Liu Yuan, yaitu adiknya, juga memiliki kekuatan super. Mungkinkah ini adalah kekuatan supernya? Jika iya, apa sebenarnya kemampuan ini? Bersamaan dengan itu, dia dikagetkan dengan kegaduhan yang ada di luar gubuknya. Ternyata Pak Cina sedang bersama orang-orang benteng menuju ke gubuknya Xiasu. Pak Cina ini memberitahu orang benteng kalau Xiasu lah orang yang jago berkelana dan menjelajah. Di wilayah mereka ini hanya Xiasu lah yang pernah berada di gunung perbatasan. Pak Cina juga menjelaskan, walaupun Xiasu dikatakan mempunyai masalah mental, tapi pasti bisa memandu orang benteng sampai ke tujuannya. Singkat cerita, dipanggillah Xiasu ini sama Pak Cina. Namun yang membanggakan, Xiasu ini malah berlagak seperti orang edan, sok-sokan stres gitu, bertujuan supaya orang dalam tidak merekrutnya menjadi pemandu. Orang-orang benteng yang melihat kelakuan Xiasu jelas auto terbanggakan, mengatakan bahwa itu sih bukan masalah mental lagi, tapi udah 100% stres. Tanpa berlete-lete langsung segera cabutlah orang-orang benteng ini. Di situ Pak Cina masih mencoba menjelaskan bahwa Xiasu memang sedikit mengalami masalah mental setelah dia mengalami tragedi mengerikan di gunung perbatasan. Tapi sebenarnya Xiasu tidak separah itu. Walaupun sudah dijelaskan, tetap aja orang-orang benteng tidak sudi merekrut Xiasu. Lalu di situ Xiasu pun melihat betina topi misterius tadi, membuatnya berinisiatif untuk mencoba kemampuan kekuatan supernya, yaitu menggunakan hadiah buku panduan belajar keterampilan dasar, mengkopi skill dasar yang dimiliki si betina topi. Namun buku panduan itu hanya bisa mengambil skill dasar secara acak, tidak bisa memilih skill apa yang ingin dipelajari, ya random gitu. Dan beraksilah Xiasu ini. Beruntungnya dalam proses memilih acak itu, Xiasu mendapatkan keterampilan senjata lawan. Mengambil skill dasarnya
hebatnya betina topi dalam hal senjata. 使用基础技能学习。 Jelas hal itu sangat menguntungkan sekali karena orang-orang pengungsi benar-benar tidak tahu apa-apa tentang senjata, apalagi cara memakainya. Mungkin skill itu akan berguna bagi Xiaosu nantinya. Setelah itu, Xiaosu pun juga bertanya pada asisten kekuatannya, apakah asistennya itu bisa memberitahu tingkat keahlian senjata dari betina topi itu. Dan dijawablah bahwa tingkat keahlian lawan adalah sempurna. Wah, pro juga ya si betina topi itu dalam hal senjata. Setelah itu Xiaosu segera masuk lagi di gubuknya. Di situ adiknya Xiaosu pun juga tiba. Dia baru pulang sekolah dan melihat sebuah obat yang ada di pintu masuk gubuk mereka. Jelas membuatnya bertanya-tanya, apakah masnya yang menaruh obatnya di situ? Tapi sih sudah jelas bukan Xiaosu juga. Mereka berdua pun berasumsi, mungkinkah Bapak Cina atau Mbak Yu? Hanya dua orang itulah yang dekat dengan mereka. Tapi tetap aja aneh karena dikatakan dulu pada saat Xiaosu demam setelah pulang dari gunung perbatasan, tiba-tiba juga ada obat yang diletakkan di tanah pintu masuk gubuk mereka. Sampai sekarang mereka nggak tahu siapa yang memberikan obat itu. Dan tak lama kemudian mereka ini dikagetkan lagi dengan kegaduhan yang ada di luar gubuk. Yang bisa kita lihat ternyata Mbak Yu sedang diganggu oleh preman pasar. Bahkan Mbak Yu ini sampai dibiandring dan diseret gitu. Hal itu juga menyebabkan tiba-tiba asisten kekuatan Xiaosu menginfokan misi baru, yaitu berjudul bantuan. Dengan cepat Xiaosu ini langsung meluncur, OTW menyelamatkan Mbak Yu. Ngeponteng-ponteng preman pasar tersebut. Terlihat ternyata memang Xiaosu ini jago banget dalam baku hantam. Bahkan membuat preman itu tak berkutik, auto ndelosor di TKP. Di situ sebenarnya Xiaosu ini hendak ngebunuh preman pasar itu, tapi tiba-tiba asisten kekuatannya menginfokan untuk membiarkan musuh tetap hidup. Alhasil Xiaosu memilih untuk menuju preman itu di bagian tubuh yang tidak fatal, lalu menyarankan supaya preman itu segera ke klinik dokter untuk berobat jika tidak ingin meninggal kehabisan darah. Dan misi pun selesai. Sebagai imbalan Xiaosu mendapatkan hadiah buku panduan dasar lagi. Setelah kejadian itu, dengan PD-nya Xiaosu berkata kepada Mbak Yu, jika terjadi sesuatu, panggil aku. Tapi biar ku perjelas, meski aku sangat tampan dan berwibawa, tapi kita tidak mungkin bisa bersatu. Ya, Xiaosu ini pede banget, mengira bahwa Mbak Yu benar-benar tersepona dengan dirinya. Mbak Yu pun dengan santainya menjawab, aku hanya menganggapmu sebagai adik. Mendengar itu jelas Xiaosu ini auto ngelontok, terbanggongkan mendengar jawaban Mbak Yu. Sementara di alam bakanya Xiaosu muncul lagi informasi, yaitu sebuah pesan misi baru. Karena Anda kehilangan senjata, misi sampingan khusus terbuka. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Lanjut dari episode kemarin, memperlihatkan Xiaosu yang sedang berada di alam bakanya. Di situ diinfokan bahwa Xiaosu telah menyelesaikan misi dalam menyelamatkan Mbak Yu. Ia mendapatkan imbalan berupa 2 buku panduan belajar keterampilan dasar. Lalu tak lama pun mesin ketik menginfokan sebuah misi baru, yaitu Xiaosu diharuskan mendapatkan 100 ucapan terima kasih yang tulus dari seseorang. Setiap satu ucapan terima kasih akan mendapatkan imbalan sebuah koin emas. Menyadari hal itu, dengan cepatlah Xiaosu ini meminta pada adiknya yaitu Liu Yuan untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan benar aja, Xiaosu langsung mendapatkan koin emas lagi. Dengan begitu, dia telah menyelesaikan misi ucapan terima kasih 2:100. Masih perlu mendapatkan 98 ucapan terima kasih lagi. Kampretnya Xiaosu ini malah meminta adiknya supaya mengucapkan terima kasih terus-terusan kepadanya. Ya, sudah jelas sekali cara ilegal seperti itu tidak akan berhasil, karena rasa terima kasih harus diucapkan dengan tulus supaya bisa dikonfirmasi oleh mesin ketik. Hal itu membuat adiknya pun bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan kelakuan masnya yang membanggongkan ini? Dan Xiaosu pun menjelaskan bahwa sepertinya dia juga telah
membangkitkan semacam kekuatan super aneh. Setelah itu, Siasu pun menuju ke alam bakanya lagi, mengamati koin emas yang telah ia dapatkan. Lalu tak lama kemudian, mentungul sebuah benda yaitu vending machine, seperti suatu alat atau mesin yang kayak ATM, yang berfungsi untuk menjual suatu barang atau makanan secara otomatis, tanpa adanya kasir atau operator. Melihat vending machine itu jelas membuat Siasu ini akhirnya tersadar bahwa koin yang ia dapat berfungsi sebagai alat tukar pada vending machine itu. Segeralah Siasu ini mencoba untuk memasukkan koinnya pada vending machine tersebut. Lalu dia pun mendapat sebuah botol yang berisi cairan obat aneh. Bersamaan dengan itu, mesin ketik menginfokan bahwa itu adalah obat luar, dapat digunakan untuk mengobati berbagai cedera luar. Dan kembali ke dunia nyata, Siasu ini mencoba langsung obat itu dioleskan ke luka di telapak tangannya. Adiknya yang melihat itu juga tersadar. Nampaknya itu adalah barang yang didapatkan dari kekuatan aneh masnya. Siasu juga mengatakan untuk mendapatkan satu botol obat ini perlu menerima ucapan terima kasih yang tulus dari seseorang. Siasu pun meminta saran pada adiknya. Kira-kira gimana ya cara supaya mendapatkan ucapan terima kasih pada orang-orang? Adiknya pun menyarankan memberi makanan pada orang lain. Tapi Siasu ini langsung koar-koar. Kalau memberi makanan, nanti mereka akan makan apa? Dan akhirnya mereka berdua pun merenung bersama. Siasu ini juga curhat. Kenapa ya kok mereka berdua tiba-tiba membangkitkan kekuatan yang aneh? Adiknya memiliki kekuatan yang ketika meminta keinginan akan terkabul, tapi efek sampingnya akan membuatnya sakit dan bisa-bisa meninggal. Sedangkan Siasu kekuatannya aneh juga, kekuatan mesin ketik dengan berbagai misi yang membanggakan. Singkat cerita, hari pun berganti di keesokan harinya, memperlihatkan Siasu dan adiknya yang telah sampai di sekolahan. Siasu ini hendak bayar SPP sekolahan adiknya. Di situ Siasu disapa oleh Pak Guru, dan juga Pak Guru pun menyadari bahwa akhir-akhir kemarin Siasu ini kok sering sekali menjemput adiknya lebih awal, berdiri menunggu adiknya di pintu keluar. Siasu pun menjawab, ilmu yang diucapkan Pak Guru sangat menarik untuk didengar. Hanya aja aku gak mampu bayar 2 kali biaya sekolah. Alhasil dirinya ini hanya mendengarkannya dari luar gerbang aja. Wah, benar-benar patut diapresiasi ya Siasu ini. Bahkan masih memiliki keinginan untuk belajar tipis-tipis. Jadi buat kalian jangan sampai lupa untuk belajar juga ya. Masa kalah sama Siasu ini? Pak Guru sampai-sampai tersepona dengan ketekunan Siasu. Berbeda dengan orang-orang pada umumnya yang memaksakan anak-anak mereka ke sekolah hanya supaya bisa membaca dan mengerti matematika agar nantinya diterima kerja di pabrik benteng. Lalu setelah itu Siasu pun bertanya kepada Pak Guru. Pak Guru bilang 200 tahun yang lalu terjadi sebuah bencana. Sebelum bencana terjadi, manusia memiliki banyak teknologi canggih, tetapi hancur dalam bencana itu. Jadi lingkungan kita hidup sekarang menjadi sangat buruk. Manusia juga hanya bisa hidup dengan kesusahan. Walaupun teknologi pada saat itu hancur, tapi manusia tidak punah. Kenapa tidak ada yang mencoba untuk mengembalikan teknologi itu semula? Dan Pak Guru pun menjawab, waktu setelah terjadi bencana, kondisi lingkungan alam saat itu lebih ekstrim daripada sekarang. Manusia sulit untuk bertahan hidup. Sekarang jarang ada orang yang berjuang dalam menuntut ilmu. Siasu berkata lagi, tapi kita seharusnya masih menyimpan beberapa data. Bukankah dengan belajar kita bisa dengan cepat menghidupkan kembali peradaban? Lalu Pak Guru menjawabnya dengan santai, aku tanya padamu, sekarang aku akan memberimu satu set data pembuatan pesawat terbang. Bisakah kau membuat pesawat? Sekarang semua orang belajar dari nol lagi untuk membangun kembali peradaban. Dan semua pengetahuan itu sekarang dikuasai oleh segelintir orang, yaitu orang-orang dalam benteng. Dan Siasu pun bertanya lagi untuk yang terakhir kali, yaitu kapan tembok benteng itu dibangun? Untuk apa membangun tembok segede gaban itu? Pak Guru menjawab, setelah bencana hewan liar berkeliaran. Dulu ada wabah invasi serangga. Manusia terpaksa membangun tembok tinggi untuk menghalangi bahaya. Mendengar jawaban itu,
Xiaosu merasa kurang puas. Kayak ada yang aneh gitu. Karena sebagian besar hewan liar sebenarnya tidak akan menyerang manusia secara aktif. Apakah tembok ini benar-benar untuk menahan binatang buas? Atau ada sesuatu yang lainnya? Namun sayangnya di situ Pak Guru tidak bisa menjawab pertanyaan Xiaosu. Hanya mengatakan bahwa suatu saat Xiaosu akan mendapatkan jawabannya sendiri. Dan setelah mengatakan itu, pelajaran sekolah akan dimulai. Di situ karena Pak Guru ini sangat mengagumi niat belajarnya Xiaosu, akhirnya Pak Guru memperbolehkan Xiaosu menyimak pelajaran sekolah. Tapi hanya duduk di depan pintu kelas saja, tidak boleh masuk ke ruangan kelas. Jelas hal itu membuat Xiaosu ini auto kegirangan. Singkat cerita, setelah Pak Guru selesai mengajar murid-murid, beliau pun menginfokan bahwa hari ini ada kelas bertahan hidup, pelajaran tentang bertahan hidup di alam bebas. Dan ternyata Pak Guru menunjuk Xiaosu sebagai guru bertahan hidup, menyuruh Xiaosu untuk mengajar para murid. Bersamaan dengan itu juga, mesin ketik menginfokan misi baru, yaitu berjudul berpikiran haus akan pengetahuan selalu merupakan hal yang baik. Dan kampretnya, di saat Xiaosu ini disuruh Pak Guru untuk memberikan tips ketika diburu sekawanan serigala, Xiaosu malah menyarankan untuk segera mencari lokasi pemakaman karena serigala itu sangat berbahaya dan sulit dihindari. Wah, agak lain ya Xiaosu ini. Jelas semua murid yang mendengar itu auto terbanggongkan. Tapi beruntungnya tugas dari mesin ketik untuk mengajar berhasil selesai. Xiaosu mendapatkan hadiah 1 poin kekuatan. Setelah itu lanjutlah dia ini mengajar para murid. Sebelum mengajar, Xiaosu ini berpikir keras, mencari cara supaya para murid itu mengucapkan terima kasih. Ya, agar Xiaosu ini mendapatkan banyak koin nantinya. Tapi apesnya sama aja, hasilnya zong. Para murid tidak mengucapkan rasa terima kasih dengan tulus. Benar-benar tidak mendapatkan 1 koin pun si Xiaosu ini. Singkat cerita, jam sekolah pun selesai. Jelas pas perjalanan pulang, Xiaosu ini sedikit bad mood. Bisa-bisanya para murid ini tidak memiliki rasa terima kasih tulus kepada perjuangan guru dalam mengajarkan pengetahuan. Lalu di tengah-tengah perjalanan, Xiaosu dan adiknya ini melihat Mbak Yu yang sedang di dalam sebuah toko. Mbak Yu ini tengah mencoba untuk menjual anting berharganya. Ya pastinya dijual karena butuh uang untuk menghidupi dirinya. Tapi kampretnya, bapak-bapak toko itu ternyata sangat cabul, malah merayu Mbak Yu untuk melakukan hal yang tidak ramah. Bersamaan dengan itu, Xiaosu pun langsung mentungul di TKP, menggagalkan kelakuan bapak-bapak cabul itu. Xiaosu ini menyodorkan uang di meja, memberikannya kepada Mbak Yu, menyarankan supaya Mbak Yu tidak menjual antingnya. Di situ Xiaosu pun akhirnya menawarkan Mbak Yu untuk bergabung bersama mereka, menjadi keluarga untuk saling menjaga dan bertahan hidup bersama. Dan mereka pun cabut go home bersama-sama. Di tengah-tengah perjalanan lagi, mereka melihat seseorang yang sedang memohon pada dokter untuk berobat. Tapi sayangnya dokter itu menolak keras karena orang itu tidak memiliki uang. Karena tak kuasa melihat itu, Xiaosu dan kawan-kawan pun memilih untuk segera cabut aja. Di situ adiknya Xiaosu memiliki sebuah ide. Jika masnya ini sangat membutuhkan ucapan terima kasih, mungkin menjadi dokter itu sangat mudah untuk mendapatkan ucapan terima kasih pada orang lain. Tapi itu sih sangat mustahil karena masnya ini tidak memiliki keahlian medis. Namun siapa sangka Xiaosu ini malah langsung setuju dengan saran adiknya, memutuskan untuk menjadi seorang dokter. Dan setelah itu scene pun berganti di keesokan harinya. Terlihat Xiaosu ini tengah sembunyi di depan kliniknya si dokter. Ternyata Xiaosu berencana untuk mencomot skill medisnya si dokter. Ya, menggunakan kekuatannya, buku panduan belajar keterampilan dasar. Segeralah Xiaosu ini beraksi. Tapi apesnya karena hanya bisa memilih secara acak, Xiaosu ini malah mendapatkan kemampuan si dokter dalam hal berbohong. Jelas membuatnya seketika kadapat dan berusaha untuk mencobanya sekali lagi. Hasilnya pun sama aja. Xiaosu malah mendapatkan skill kelicikan dokter. Bahkan mesin ketik menginfokan kalau dokter itu tidak memiliki kemampuan medis. Mendengar itu jelas membuat Xiaosu ini beraing maung. Ternyata selama ini dokter di wilayah
mereka adalah dokter gadungan, suka ngibul. Tanpa berlete-lete langsung diponteng-ponteng lah dokter gadungan itu. Dan scene pun berganti, memperlihatkan Xiaosu yang sudah pulang di gubuknya. Di situ terlihat Mbak Yu pun sudah tinggal bersama mereka, menyambut baik kepulangan Xiaosu. Ditambah lagi Mbak Yu sudah menyiapkan makan malam. Jadi sekarang mereka telah sepenuhnya menjadi keluarga, menjalani hidup bersama-sama. Di situ Xiaosu pun berkata kepada Mbak Yu bahwa dia benar-benar akan menjadi seorang dokter dan meminta bantuan Mbak Yu untuk menjadi perawat di kliniknya. Mbak Yu ini sempat terbanggongkan, masa beneran mau jadi dokter nih si Xiaosu? Lalu Xiaosu pun menjelaskan bahwa dia akan menjadi dokter spesialis luka luar, ya luka sayatan gitu. Dia memang tidak jago dalam hal medis, tapi dirinya memiliki resep obat herbal yang sangat andalan, dapat menyembuhkan berbagai macam luka luar, bisa meredakan peradangan. Luka pun bisa sembuh dengan cepat. Dan memang obat dari mesin ketik itu sangat andalan banget, karena luka di telapak tangan Xiaosu aja sekarang sudah 100% sembuh. Dengan begitu Xiaosu sangat yakin bahwa obat andalannya itu akan dapat membantu banyak orang nantinya. Dan scene pun berganti, memperlihatkan keesokan harinya, yang ternyata di depan gubuknya Xiaosu ini langsung memasang pelang, menunjukkan bahwa dia adalah seorang dokter. Bahkan sampai-sampai dia ini sok-sokan menunjukkan bagaimana proses obat andalannya itu dibuat. Ya kan obat luar dari mesin ketik itu tampilannya cairan hitam. Maka dari itu Xiaosu ini sok-sokan merebus berbagai bahan supaya terlihat seperti cairan hitam juga. Hal itu ia lakukan supaya orang-orang yakin jika nanti ada seseorang yang bertanya bagaimana cara obat itu dibuat, Xiaosu akan menjawab bahwa obat itu ia rebus dari panci ini, dan hanya dialah yang dapat membuat obat tersebut. Xiaosu ini juga menegaskan pada adiknya supaya jangan menyebarluaskan kemampuan yang mereka miliki. Simpan aja untuk diri sendiri, jangan dipamerkan pada orang lain jika mereka memiliki kekuatan super aneh. Singkat cerita, setelah lama menunggu, ternyata Xiaosu ini belum juga mendapatkan pelanggan, dan malah orang-orang ini pergi menjauh darinya karena tak tahan dengan aroma rebusan panci milik Xiaosu ini. Baunya udah kayak jenazah tikus. Hingga akhirnya Xiaosu pun langsung menyeret satu pria, berusaha menjelaskan bahwa dia sekarang adalah seorang dokter spesialis luka luar. Rebusan panci ini adalah obat herbal andalan, dapat menyembuhkan berbagai luka luar. Tapi kampretnya semua orang masih aja kabur. Dengan begitu akhirnya Xiaosu ini terpaksa memberikan olesan obatnya secara gratis dulu untuk dijadikan penglaris di kemudian hari. Dan scene pun berganti, memperlihatkan sekelompok orang benteng yang sedang menyusuri hutan belantara. Ternyata mereka ini telah mendapatkan satu pemandu. Di situ akhirnya diperlihatkanlah penampakan betina penyanyi populer yang sedang dikawal. Tampangnya memang sangat beautiful sekali. Malam itu mereka berencana untuk berkemah di TKP, tapi si betina topi menyadari sesuatu, bahwa ternyata lokasi mereka saat ini sudah pernah mereka lewati. Bahkan 2 hari yang lalu mereka sudah berkemah di sini. Sepertinya pemandu gelandangan mereka ini nggak jago dalam menjelajah, hanya berkeliling di tempat itu aja. Bersamaan dengan itu, mereka dikagetkan dengan munculnya suara auman serigala. Lanjut dari episode kemarin, memperlihatkan Pak Cina yang sedang berada di depan gubuknya Xiaosu, menunggu kepulangan Xiaosu. Tak lama pun Xiaosu akhirnya mendungul. Di situ Pak Cina pun menginfokan kabar gembira kepada Xiaosu, yang mengatakan bahwa ternyata obat andalannya Xiaosu ini benar-benar sangat berkhasiat jika diminum. Dengan begitu Pak Cina ini menginfokan bahwa ada orang penting di dalam benteng yang membutuhkan
membutuhkan obat andalannya Shiasu. Jika obat ini kedepannya terus diproduksi oleh Shiasu, Pak Cina bisa membantu Shiasu menjualnya ke dalam benteng. Pak Cina juga berkata, biasanya orang dalam benteng itu enggan berhubungan dengan gelandangan. Jika Shiasu berusaha mencoba menjual sendiri, tidak akan ada yang memperdulikan itu, alias nggak laku. Beruntungnya Pak Cina ini memang sudah pintar dalam berdagang. Pak Cina sudah menggeluti bisnis dengan orang benteng selama bertahun-tahun, jadi memiliki koneksi yang banyak dengan orang benteng. Maka dari itu, Pak Cina ini bersedia menjadi pihak ketiga dari penjualan obat andalan Shiasu. Ya, seperti pedagang pada umumnya, beli stok obatnya di Shiasu, lalu dijual lagi di dalam benteng. Shiasu pun setuju bekerja sama dengan Pak Cina. Di situ Pak Cina pun juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Shiasu. Alhasil Shiasu mendapatkan 3 ucapan terima kasih sekarang. Dan scene pun berganti, memperlihatkan situasi pabrik benteng yang ternyata mengalami kecelakaan. Secara tiba-tiba pabrik itu meledos. Banyak orang yang terluka akibat kejadian itu. Lalu kembali ke tempat Shiasu berada. Di situ dia ini nampak masih saja standby di depan gubuknya, menjaga klinik ala kadarnya itu. Tak lama kemudian muncullah orang buruh pabrik yang sedang berlari dengan luka di tangannya. Melihat itu Shiasu ini mencoba untuk menawarkan obatnya, tapi buruh pabrik itu tidak menggubris, memilih untuk pergi ke klinik dokter gadungan. Bersamaan dengan itu muncul misi dari mesin ketik, yaitu tugas menyelamatkan satu pasien. Dengan begitu akhirnya Shiasu ini terpaksa membawa masuk buruh pabrik tersebut, mengatakan bahwa dokter klinik itu adalah dokter gadungan. Sekarang aku berusaha menyelamatkanmu. Di situ Shiasu pun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi kok sampai terluka seperti itu? Dan buruh pabrik pun menjelaskan bahwa ketel luar pabrik meledos. Cederaku ini tidak parah, jadi aku bisa berlari pulang sendiri. Beberapa buruh pabrik lainnya tidak ada yang dapat bertahan dalam situasi itu. Mendengarnya jelas membuat Shiasu ini sedikit kegirangan dan langsung bergegas mencari pasien lainnya. Singkat cerita, benar aja Shiasu mendapatkan beberapa pasien lagi. Tentunya dia membawa secara paksa buruh pabrik itu ke klinik gubuknya. Shiasu dan Mbak Yu ini bekerja sama dalam mengobati pasien. Mbak Yu memiliki tugas untuk menjahit luka, sedangkan Shiasu mencari pasien dan mengoleskan obat andalannya. Tak lama kemudian pasien buruh pabrik yang pertama tadi sudah selesai diobati. Bahkan dia juga merasa lebih baik ketika dioleskan obat andalannya Shiasu. Harga berobat di klinik Shiasu ini hampir sama seperti klinik dokter gadungan, yaitu 600 yuan. Bahkan buruh pabrik itu sampai mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Shiasu. Setelah itu mesin ketik pun menginfokan misi baru lagi, yaitu untuk mengobati 3 pasien. Sementara di sisi lain memperlihatkan kondisi pabrik yang benar-benar membanggongkan. Pabrik benar-benar ludes terbakar. Bahkan dengan terjadinya kebakaran itu memancing sekawanan serigala berdatangan. Tampaknya situasi pabrik benar-benar sangat kacau nantinya. Dan scene pun berganti di keesokan harinya, memperlihatkan dokter gadungan yang akan memulai aktivitas hariannya. Namun di situ dia pun bertanya-tanya, sepertinya telah terjadi sesuatu. Dan emak-emak di situ menginfokan bahwa pabrik sedang kebakaran. Tadi ada banyak orang terluka yang berlarian pulang. Mendengar itu jelas membuat dokter gadungan ini sedikit kegirangan juga. Wah, bakal rame nih nanti kliniknya, dapat cuan banyak. Tapi sayangnya dirinya ini kok nggak melihat satu pasien pun di sekitar situ. Lalu emak-emak berkata lagi, mereka awalnya memang ingin datang ke klinik dokter, tapi di tengah perjalanan mereka dibawa oleh Shiasu ke pondok gubuknya. Dan scene berganti di tempatnya Shiasu. Benar aja, dia telah selesai mengobati salah satu pasien buruh pabriknya. Bahkan bersamaan dengan itu dia juga telah menyelesaikan misinya, mendapatkan hadiah 1 poin ketangkasan. Ya, Shiasu ini sedikit jadi lebih lincah gitu. Misi dari mesin ketik akhir-akhir ini memang hanya untuk menyembuhkan pasien aja. Lalu tak lama kemudian mentungulah dokter gadungan yang koar-koar
keluar di depan gubuknya Shiasu. Tapi yang membanggakan sekali, di situ Shiasu ini berjalan keluar dengan santai sambil mengupas kentang dengan pisau andalannya. Dokter gadungan yang melihat itu jelas sedikit deredek. Seketika nyalinya menjadi ciut, nggak jadi koar-koar. Shiasu sendiri menyadari pasti ini dokter nggak terima kalau orang-orang pada datang berobat ke gubuknya. Akhirnya Shiasu pun berkata kepada dokter gadungan, tampaknya warisan yang ditinggalkan oleh bapakmu hampir habis kau pakai. Sepertinya sekarang kau perlu membaca buku-buku kedokteran lagi. Dan ya, ternyata yang asli dokter itu adalah bapaknya. Dan sekarang diteruskan anaknya. Tapi anaknya malah males, dugal dan jadi dokter gadungan. Bersamaan dengan itu, mereka dikagetkan dengan salah satu gelandangan yang sedang berlari terbirit-birit, menginfokan bahwa ledakan di pabrik telah menarik sekawanan serigala. Ada banyak serigala berdatangan, mungkin lebih dari sekabupaten. Lalu di situ adiknya Shiasu bertanya, apakah mungkin serigala nanti juga datang ke wilayah pengungsi? Shiasu pun menjawab, tidak, serigala lebih pintar dari yang kau kira. Dinding benteng tinggi, di atasnya ada meriam. Mereka tak akan ambil resiko datang ke sini. Tapi jika suatu saat tembok ini runtuh, mungkin akan kacau. Di situ mereka pun melihat pasukan orang benteng yang ternyata akan menuju ke lokasi pabrik untuk mengecek dan mengamankan situasi. Melihat itu, Shiasu akhirnya berencana juga untuk diam-diam menuju ke pabrik nanti malam. Singkat cerita, scene pun berganti, memperlihatkan Shiasu yang sedang OTW ke lokasi pabrik. Di situ dia pun melihat bahwa para pasukan benteng nampak sedang tawuran melawan sekawanan serigala. Tak lama kemudian, Shiasu pun masuk ke dalam pabrik tersebut dan melihat banyak sekali jenazah orang-orang. Shiasu pun juga mengambil pistol dari salah satu jenazah di situ, yang ternyata pistol itu masih memiliki banyak pelor. Bersamaan dengan itu, ternyata di belakang Shiasu mentunggul siluman serigala. Dengan cepat Shiasu ini waspada dan bersiaga. Untungnya dulu dia sempat mencomot skill senjata betina topi. Jadi dia sekarang bisa paham dengan senjata. Setelah itu terjadilah hal yang membanggakan. Tiba-tiba scene langsung berganti, memperlihatkan adiknya Shiasu yang tampaknya telah menggunakan kekuatannya. Karena setelah itu dia langsung delosor semaput di TKP. Kemungkinan kejadian Shiasu pergi ke pabrik itu membuat adiknya khawatir dan menggunakan kekuatannya untuk melindungi Shiasu. Jelas hal itu membuat adiknya langsung sakit demam, efek samping dari kekuatannya. Bersamaan dengan itu, Shiasu ini dikagetkan dengan kegaduhan yang ada di luar gubuknya. Ternyata orang-orang benteng hendak menginterogasi dirinya. Di situ dijelaskan, kemarin malam pasukan benteng tawuran dengan sekawanan serigala. Walaupun banyak yang terluka dan meninggal, tapi pasukan benteng menang. Setelah itu pasukan selanjutnya mengecek TKP. Sayangnya manajer pabrik meninggal dan ternyata pistolnya telah menghilang. Kemarin malam apakah Shiasu ini pergi keluar? Di situ si dokter gadungan pun mentunggul juga, langsung koar-koar bahwa dia melihat Shiasu pergi keluar semalam dan hanya Shiasu lah yang keluar. Shiasu pun menjawab bahwa dirinya memang benar keluar, tapi hanya untuk panggilan alam aja, yaitu buang air besar, ngising. Tetapi pemimpin pasukan itu yang bernama Tuan Wang ingin tetap melakukan penggeledahan pada Shiasu. Di saat hendak melakukan penggeledahan, Pak Cina mentunggul. Dia ini bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan mencoba untuk membela Shiasu, mengatakan bahwa kami para gelandangan tidak mungkin memiliki keberanian untuk mencuri senjata tuan dari dalam benteng. Selain itu, kota ini penuh dengan gelandangan. Senjata itu diberikan kami pun kami juga nggak tahu cara menggunakannya. Akan tetapi tetap aja Tuan Wang ini masih berniat untuk menggeledah Shiasu. Hingga akhirnya Pak Cina berkata lagi, Anda bilang ini hanya menyangkut Shiasu aja, tapi Shiasu ini memiliki sesuatu yang unik. Dia adalah orang yang secara khusus diminta oleh Bos Luo untuk kujaga. Ren Shiasu ini punya sesuatu di tangannya. Bos Luo menyukainya. Rencananya akan meminta untuk dia terus menyediakan pasokan. Jika Anda berani mengganggu orang-orang dari Bos Luo, takutnya akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Mendengar itu, Tuan Wang mengatakan, jika Bos Luo
bertanya, katakan bahwa aku Wang Chongyang yang melakukannya. Dan akhirnya digeledahlah Xiasu ini. Singkat cerita, setelah digeledah, beruntungnya tidak ditemukan senjata di tempat Xiasu. Tapi Tuan Wang masih belum puas, menyuruh Xiasu membawa ke tempat dirinya BAB semalam, Yixing. Dan hasilnya sama aja Zong. Di TKP tersebut tidak ditemukan apapun. Alhasil Tuan Wang memerintahkan pasukannya untuk menggeledah rumah gelandangan lainnya, terutama kliniknya Dokter Gadungan, karena memang Dokter Gadunganlah yang menuduh Xiasu. Sementara Pak Cina dan Xiasu pun akhirnya mengobrol bersama. Tak disangka ternyata Xiasu benar-benar tidak berulah, tidak menjadi tersangka. Di situ Xiasu pun bertanya, sebenarnya siapakah Bos Luo itu? Pak Cina menjawab, obat andalanmu itu Bos Luo sangat menyukainya. Bos Luo adalah perwakilan dari kelompok Qing di Benteng 113. Kata orang-orang, asalkan kau bisa mengirimkan jumlah pasokan obat andalan yang sama tepat waktu tiap bulannya, mulai sekarang kau akan dilindungi oleh Bos Luo. Aku akan menjamin keamananmu. Setelah itu Shin pun berganti di keesokan harinya, memperlihatkan Xiasu dan adiknya baru pulang sekolah. Ternyata Xiasu ini memang telah menjadi guru bertahan hidup di sekolahan, mengajari lebih banyak tentang tips bertahan hidup kepada anak-anak. Di tengah-tengah perjalanan dia pun bertemu dengan Pak Cina lagi yang sedang bersama dengan seseorang, yaitu pengurus yang bertanggung jawab mengelola kota mereka di Benteng 113. Ya, wilayah gelandangan itu bernama Bos Chen. Ternyata memang ya Pak Cina ini memiliki koneksi yang banyak. Di situ Bos Chen pun bertanya kepada Xiasu, apa benar Xiasu ini dapat menyembuhkan orang-orang? Xiasu pun menjawab bahwa dia hanya bisa mengobati luka sayatan dan cedera luar aja. Mendengar itu, Bos Chen ini menawarkan Xiasu untuk menjadi dokter di wilayah mereka, kota wilayah gelandangan mereka, karena sekarang pas banget lagi kekurangan dokter. Xiasu disuruh stay di klinik depan toko kelontongnya Pak Cina, yaitu tempat kliniknya Dokter Gadungan. Ternyata Dokter Gadungan sudah pindah kemarin malam. Xiasu boleh menempati klinik tersebut, menjadi dokter di wilayah mereka. Orang berbakat seperti Xiasu ini sangat dibutuhkan, dan Bos Chen pun pamit dari situ. Jelas hal itu membuat Xiasu bertanya-tanya, Dokter Gadungan kenapa pindah? Kemana dia pergi? Pak Cina menjelaskan, Dokter Gadungan kemarin kan sudah bikin ulah, menyinggungmu dan Tuan Wang. Kurasa malam itu dia ndredeg, ketakutan dan kabur. Bos Chen tahu kalau kau sedang naik daun dan jadi favorit Bos Luo. Sekalian aja Bos Chen memberi bantuan pada dirimu. Wah, Xiasu ini sudah mulai memiliki nasib yang bagus ya. Benar-benar patut diapresiasi. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Lanjut dari episode kemarin, memperlihatkan Xiasu yang akhirnya pindah rumah dari gubuk upgrade ke rumah batu bata. Ya, klinik bekas peninggalan Dokter Gadungan. Sekarang Xiasu ini menjadi tetangganya Pak Cina. Rumah mereka berdekatan. Pak Cina ini benar-benar baik juga ya orangnya. Di situ mereka pun beres-beres bersama. Pak Cina juga menginfokan bahwa Bos Luo tadi mengirimkan obat untuk Xiasu, obat antibiotik dan anestesi. Persediaan untuk Xiasu supaya tetap sehat sentosa. Di situ bahkan Pak Cina juga menunjukkan sesuatu yang membanggakan, yaitu sebuah spanduk. Pak Cina mengatakan, selama ada spanduk ini di sini, tidak ada orang yang berani mencari masalah denganmu. Setelah itu Pak Cina pun membeli obat andalannya Xiasu. Ya, nyetok lagi. Pak Cina mengucapkan terima kasih dengan tulus lagi. Sepertinya Pak Cina ini kalau mengucapkan terima kasih benar-benar dari lubuk hatinya ya. Sampai-sampai mesin ketik selalu mengkonfirmasi ucapan Pak Cina. Tak lama kemudian, Mbak Yu menginfokan bahwa ada pasien yang datang. Segeralah Xiasu ini menyambut pasien tersebut. Yang ternyata Xiasu mendapat pasien suami istri. Diinfokan bahwa istrinya sedang hamil 4 bulan. Tadi pagi tiba-tiba perutnya sakit, jadi datang ke klinik untuk diperiksa. Mendengar itu jelas
membuat Siasu ini auto terbanggongkan karena memang dirinya tidak memahami situasi yang dialami pasien tersebut. Hingga akhirnya Siasu pun mengatakan, sejujurnya aku tidak tahu tentang ginekologi. Aku hanya bisa mengobati luka luar. Tapi dokter sebelumku juga nggak tahu apa-apa. Dia adalah dokter gadungan. Saranku, pergilah ke sekolah Pak Guru Zhang. Pinjam beberapa buku tentang masalah ini. Jaga diri kalian dengan baik. Dan sebaiknya kau hindari konsumsi obat dari dokter lain. Minum obat selama kehamilan bisa berbahaya. Bisa berakibat cacat lahir. Jika tidak mempercayaiku, kalian juga bisa tanyakan pada Guru Zhang tentang hal ini. Dan mereka pun menerima saran dari Siasu. Bahkan si istri juga mengucapkan rasa terima kasih dengan tulus kepada Siasu. Singkat cerita, hari demi hari dilalui Siasu. Tak disangka semakin banyak orang yang datang pergi di kliniknya Siasu. Hal itu juga membuat Siasu mendapatkan beberapa koin terima kasih. Siasu ini benar-benar menjadi dokter andalan yang dipercayai oleh masyarakat sekitar. Bermacam-macam keluhan telah dihadapi Siasu, dari luka luar maupun luka dalam. Yang penting bukan luka patah hati. Ya, walaupun tak semua bisa ditangani Siasu, tapi Siasu selalu memberi saran yang bagus pada pasien-pasiennya. Hingga suatu hari adiknya pun bertanya, kenapa masnya ini tidak memberi obat perawatan dan memungut biaya? Siasu menjawab, mereka tidak menderita luka luar. Adiknya kembali berkata, tapi dokter sebelumnya pun tak mampu mengobatinya, tetap menagih uang. Dan Siasu pun menceramahi adiknya, kau tidak boleh mencontohnya. Lihat apa yang terjadi padanya sekarang. Apa dia mendapat bantuan saat dia dalam kesulitan? Kita harus memiliki batasan etika. Adiknya pun berucap lagi, namun jika kita nanti mengalami masalah, bisakah kita dapat bantuan? Mereka juga tidak akan membantu kan? Zaman sekarang, semua orang tampaknya berharap orang lain tertimpa masalah. Wah, kata-kata adiknya mungkin ada benarnya juga ya. Menyindir di zamannya kita saat ini juga. Tapi Siasu dapat menjawabnya dengan sempurna. Siasu mengatakan, ingatlah, jangan biarkan penderitaan zaman menjadi penderitaanmu. Benar-benar quotes dari Siasu nih. Singkat cerita, di wilayah mereka ini dikagetkan dengan kepulangan kelompoknya si betina topi. Jelas para gelandangan lainnya sedikit terbanggongkan. Bukannya pasukan itu harusnya menuju ke benteng 112. Kok sekarang balik lagi ke sini? Cepet banget. Ditambah lagi kondisi mereka sangat memprihatinkan. Beberapa prajurit ada yang terluka. Pemandu gelandangan mereka pun juga nggak ada. Di situ terlihat si betina populer nampak bad mood, langsung menyuruh pengawalnya melapor ke benteng serta mencari Pak Cina. Singkat cerita, keluarlah Pak Cina ini dari rumahnya. Betina populer pun langsung turun dari mobil dan menghadap langsung ke Pak Cina. Dia berkata kepada Pak Cina, pemandu macam apa yang kau pilihkan kepada kami? Dia terus memandu ke arah yang salah. Kami menghabiskan 3 hari penuh, tapi tidak menemukan lokasi yang tepat. Bahkan dia sebagai hunter di sini, pemandu gelandangan itu justru tidak menyadari air sungai yang berbahaya. Di saat dia cuci muka di pagi hari, nggak tahu ya dia digigit oleh makhluk apa. Saat kami menemukan dia sudah meninggal di TKP. Selain itu, jalan yang ia tuntun untuk kami begitu banyak bedes-bedes ganas. Kami hampir aja tak bisa kembali. Dan Pak Cina pun menjawab dengan santai, oh alah, ternyata begitu ceritanya. Tapi mohon maaf nih, aku mungkin akhir ini nggak ada waktu untuk membantu kalian mencarikan pemandu baru lagi. Aku harus membantu Tuan Luo untuk menangani beberapa hal. Aku kan sudah bilang sebelumnya, jika ingin pergi ke Gunung Jing, yaitu gunung perbatasan, harus mencari Ren Siasu. Mendengar itu, prajurit pun nyeletus. Orang stres itu yang mengira dirinya adalah dokter. Pak Cina menjawab lagi, mungkin kalian tak percaya, tapi sekarang dia benar-benar seorang dokter. Seraya menunjuk kliniknya Siasu berada. Jelas melihat itu si prajurit auto terbanggongkan. Masih sedikit gak percaya. Padahal terakhir kali dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Siasu benar-benar orang stres. Pak Cina pun akhirnya dengan santainya melakukan pembuktian. Menanyakan kepada salah
satu gelandangan, yaitu dia bertanya, apakah benar Ren Xiaosu adalah seorang dokter di kota gelandangan ini? Lalu bagaimana keahlian dan etika medisnya? Dan gelandangan itu menjawab dengan lantang, benar, Ren Xiaosu adalah dokter di kota gelandangan ini. Semua orang di sini sangat menyukainya. Kelompok betina populer yang mendengar itu jelas akhirnya percaya. Betina populer pun bertanya, kau mengatakan hanya dia yang mampu membawa kami melewati Gunung Jing. Lalu Pak Cina menjawab, sebenarnya aku tidak bisa menjamin dia akan bisa membawa kalian ke sana. Tapi jika dia nggak bisa, maka di kota ini tidak ada orang lain lagi yang bisa membawa kalian pergi ke sana. Dan betina populer pun langsung to the point berkata, kalau begitu katakan pada dia telah direkrut. Mendengar itu Pak Cina kembali menginfokan, sayang sekali, Ren Xiaosu sekarang di bawah kuasa Bos Luo. Jika kau rekrut dia, kau harus tanya dulu apa Bos Luo setuju atau tidak. Setelah mendengar itu kelompok betina populer langsung cabut begitu aja, masuk ke dalam benteng. Pak Cina pun juga langsung datang ke kliniknya Xiaosu. Mereka mengobrol bersama. Pak Cina berkata kepada Xiaosu, lihatlah mereka, sejak awal aku sudah bermaksud baik menyarankanmu menjadi pemandu mereka. Ada peluang besar untuk masuk ke dalam benteng. Semua orang pasti mau kan tinggal di dalam benteng. Xiaosu pun menjawab dengan santai, jika ini peluang besar, kenapa tidak kau ambil aja? Bagaimana jika aku gambarkan sebuah peta untukmu dan kau tuntun mereka ke sana? Jelas Pak Cina yang mendengar itu auto meringis, ingai-ingi. Xiaosu melanjutkan perkataannya lagi, jika Pak Cina ini masih merekomendasikan dirinya kepada mereka lagi, maka Pak Cina harus menanggung kehidupan adiknya dan Mbak Yu. Ya, mereka ini sedikit berdebat gitu, hingga tanpa sadar terjadi momen yang membangkongkan. Ya, tak disangka, ucapan terima kasih Pak Cina ini benar-benar tulus. Auto dikonfirmasi oleh mesin ketik. Memang ya sedikit membangkongkan Pak Cina ini. Ucapan terima kasihnya selalu tulus. Sekedar info aja, Xiaosu sekarang ini sudah mendapatkan 18/100 ucapan terima kasih. Setelah itu Pak Cina pun menginfokan lagi bahwa kemarin-kemarin dia menerima pesan dari Bos Chen. Katanya ada beberapa hal aneh yang terjadi di benteng lain baru-baru ini, masuk benteng 113 benteng kita. Tapi Bos Chen tidak menjelaskan detailnya. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Jangan menyinggung orang. Setiap kali terjadi sesuatu yang aneh, pasti bukan bertanda baik. Dan Pak Cina pun pamit cabut. Dia akan menginfokan kabar lagi jika sudah dapat info baru. Singkat cerita, tak lama kemudian Xiaosu ini mendapat satu pasien ABG bocah laki-laki. Di situ anehnya, bocah itu mengatakan bahwa dia sepertinya memiliki penyakit aneh misterius. Memohon supaya Xiaosu merahasiakan hal ini. Mendengar itu, segeralah Xiaosu ini menutup rapat kliniknya, mencoba mendengarkan apa keluhan bocah itu. Bocah tersebut tetangganya Xiaosu yang berjarak 2 rumah dari kliniknya. Serta bocah itu adalah anaknya si bapak buruh pabrik yang kemarin sempat diobati Xiaosu. Bapaknya menyuruh untuk konsultasi pada Xiaosu karena mungkin hanya Xiaosu lah yang dapat memahami penyakit anaknya ini. Singkat cerita, ditunjukkanlah penyakitnya, yaitu bocah itu dapat membuat gelembung dari mulutnya. Lalu di saat gelembung itu meletus, menimbulkan getaran energi yang sangat dahsyat. Bahkan membuat lingkungan sekitarnya ini sedikit horor. Padahal itu adalah gelembung kecil. Bayangkan jika gelembungnya segede gaban, bisa-bisa ambrol nih kliniknya Xiaosu. Melihat itu, jelas Xiaosu langsung menganggap itu sih beneran aneh. Xiaosu menjelaskan, tentu aja hal itu nggak normal. Tapi kamu nggak sakit, aku juga nggak bisa menyembuhkannya. Apa kau pernah dengar mengenai rumor akhir-akhir ini? Jika beberapa orang punya kekuatan super yang aneh, aku tak yakin kemampuan apa yang kau miliki, tapi pastinya ini bukan penyakit, tak perlu perawatan apapun. Mendengar itu, jelas si bocah auto kegirangan dan langsung segera cabut go home untuk memberitahukan pada bapak dan emaknya. Di situ Xiaosu mendapatkan 2 kali ucapan terima kasih tulus dari bocah tersebut. Dan scene pun berganti di malam hari, memperlihatkan Xiaosu yang sedang leyeh-leyeh nyantui di ruangannya. Tak lama kemudian dia pun menyadari bahwa sepertinya ada sekelompok orang
orang yang akan menyusup ke kliniknya. Terlihat itu adalah orang-orang prajurit benteng. Segeralah Shiasu ini standby, bersiaga dan waspada. Tak lama pun benar aja, di saat prajurit itu menjalankan aksi menyusupnya tanpa berlete-lete, Shiasu langsung menjotos biji gunslingernya prajurit-prajurit itu. Seketika membuat mereka delosor di TKP. Mungkin bisa-bisa bijinya itu pecah. Nampak Shiasu ini juga sedikit terbanggongkan. Ternyata poin kelincahan yang ia dapat dari mesin ketik sangat berpengaruh besar terhadap dirinya. Jadi lebih lincah gitu. Bersamaan dengan itu, di luar kliniknya Shiasu, pintunya telah digedor-gedor oleh kelompoknya Tuan Wang lagi. Segeralah Shiasu ini keluar, menghadap kelompok Tuan Wang itu. Dan kampretnya, ternyata Shiasu ini menggunakan spanduk Bos Luo di tubuhnya, seakan-akan menunjukkan bahwa dirinya sekarang punya backingan Bos Luo. Melihat itu jelas membuat kelompok Tuan Wang auto terbanggongkan. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Lanjut dari episode kemarin, yang dimana kelompoknya Tuan Wang melakukan penggerebekan lagi di kliniknya Shiasu. Walaupun Shiasu ini sudah menunjukkan spanduknya Bos Luo, tapi tetap aja Tuan Wang ini menyuruh babu-babunya untuk bergegas menggeledah. Wah, kayaknya Tuan Wang ini masih mencurigai Shiasu ya. Dan juga kira-kira bedil yang dicomot Shiasu kemarin ditaruh mana ya? Singkat cerita, setelah melakukan penggeledahan, hasilnya pun sama aja, zong. Di klinik Shiasu tidak ditemukan apa-apa. Malahan mereka ini menemukan prajuritnya yang sedang delosor akibat dijotos bijinya oleh Shiasu kemarin. Sebelum pergi, Tuan Wang berkata kepada Shiasu, "Jika aja kau lahir di dalam benteng dan bergabung dengan timku, kau akan lebih baik daripada prajurit pecundang ini." Ya, Tuan Wang ini tampaknya sudah mulai sadar dengan kemampuan Shiasu, gelandangan yang berbakat, lebih hebat daripada prajuritnya. Setelah itu mereka pun cabut lagi masuk ke dalam benteng. Dan scene pun berganti di keesokan harinya, memperlihatkan Pak Cina yang sedang berkunjung ke kliniknya Shiasu. Pak Cina ini hendak memberi kabar berita yang sedang viral baru-baru ini. Pak Cina telah mengetahui detail pesan yang telah Bos Chen sampaikan kemarin, yaitu dikatakan bahwa di benteng lain ada orang dengan kemampuan super menyerang pasukan benteng. Saat ini seluruh benteng sedang melakukan pencarian orang dengan kemampuan super. Tak disangka orang-orang super benar-benar ada. Lalu Shiasu pun sok-sokan mengatakan, "Benarkah kita tidak punya satu kan di kota kita?" Seraya mengamati rumahnya bocah gelembung, berharap semoga aja bocah itu tidak berulah dan menampakkan kekuatan supernya. Tapi sayangnya tak lama kemudian benar aja, ternyata para prajurit benteng sudah terlanjur mengetahuinya, langsung menggerebek rumahnya bocah gelembung, menangkap bocah gelembung itu. Di situ Pak Cina pun langsung bertanya kepada Bos Chen, yang menjelaskan bahwa bocah itu memang memiliki kemampuan super. Apesnya bocah tersebut kemarin sok-sokan pamer kepada teman-temannya, hingga ada seseorang yang mengetahui dan menjual bocah itu kepada benteng. Ia melapor ke benteng gitu. Saat ini setiap benteng sedang menindak orang-orang dengan kemampuan super. Bos Chen juga bilang bahwa di dalam benteng 113 telah didirikan rumah sakit jiwa, rumah sakit khusus sementara. Mereka mengatakan ingin merawat orang-orang super tersebut, tapi fakta aslinya mereka ingin melakukan penelitian terhadap orang-orang super. Dan hari ini mereka telah berhasil menangkap 3 orang super dan dikirim masuk ke sana. Aku rasa itu nanti akan berakhir buruk. Lalu Pak Cina juga mengatakan jika Shiasu dan adiknya punya kekuatan super, sebaiknya terus merahasiakannya, jangan sampai orang lain tahu. Walah, padahal Shiasu dan adiknya ini memang sudah punya kekuatan super aneh. Dan scene pun berganti, memperlihatkan Shiasu yang sedang mengajar para murid-murid di sekolahan. Seperti biasa, dia menjadi guru bertahan hidup, menjelaskan lingkungan alam sekarang yang sangat berbahaya.
saja, memberikan tips hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika berada di hutan belantara. Lalu tak lama kemudian mereka dikagetkan dengan kegaduhan yang ada di luar sekolahan. Melihat itu, si Asu pun memutuskan untuk memulangkan murid lebih awal aja. Dan tak disangka, hal itu membuat para murid mengucapkan terima kasih dengan tulus. Seketika si Asu kebanjiran koin emas. Ya lumayan lah ya, sekarang dia mendapat 42/100 dalam misi ucapan terima kasih. Singkat cerita, si Asu dan adiknya pun segera menuju ke sumber kegaduhan tersebut yang ternyata telah terjadi tragedi pembunuhan. Dijelaskan bahwa bapaknya bocah gelembung mengetahui orang-orang yang telah menjual anaknya. Dengan begitu dia pun berupaya untuk ngeponteng-ponteng orang-orang tersebut. Tapi sayangnya mereka semua mokat di TKP. Sedangkan emaknya bocah gelembung memilih untuk gantung diri menuju ke alam baka. Hanya dengan semalam bocah gelembung kehilangan semua keluarganya. Benar-benar turut berduka cita. Di situ Pak Guru pun mentungul, menceramahi para gelandangan yang memang sedikit membanggongkan, malah nontonin jenazah. Pak Guru pun mengatakan untuk segera mengubur mereka. Mendengar itu awalnya banyak yang ngeles para gelandangan beralasan ini itu, hingga akhirnya Pak Guru mengatakan bahwa dia akan membayar mereka. Dan ya, mendengar itu jelas para gelandangan ini langsung bergegas menjalankan aksinya, berbondong-bondong mengubur jenazah tersebut. Kalau ada embel-embel uang pada gaspol gitu ya. Setelah itu si Asu pun melanjutkan rutinitas hariannya menjadi dokter serta guru bertahan hidup. Dia juga sering menyetok obat andalannya dari vending mesin, membantu segala keluhan yang dialami pasien. Sebagian juga ia sarankan untuk datang ke sekolahan Pak Guru untuk menangani permasalahan yang dialami pasien. Singkat cerita, hari demi hari pun telah dilalui si Asu, hingga suatu hari di saat jam pulang sekolah, si Asu ini dikagetkan dengan kehadiran Pak Cina yang ingin menginfokan kabar buruk, yaitu ternyata grup betina penyanyi idol itu akan segera berangkat lagi menuju ke Benteng 112. Tadi ada seseorang mengirim pesan untuk Pak Cina, dikatakan dari Bos Luwo. Tidak tahu dengan cara apa grup betina idol itu melakukannya, tapi Bos Luwo setuju supaya si Asu ini menjadi pemandu grup betina idol itu. Mendengarnya jelas si Asu tidak bisa berkutik apa-apa lagi. Apalah daya nasib gelandangan hanya bisa menuruti perintah orang benteng. Apalagi dia juga memiliki Liu Yuan adiknya dan juga Mbak Yu. Berusaha menghindar pun nasib keluarganya gimana nantinya. Buktinya keluarganya bocah gelembung aja bisa sampai berakhir mengenaskan begitu. Hingga si Asu pun mendatangi Pak Guru, memohon kepada Pak Guru, yaitu si Asu berkata, di saat dirinya pergi, bisakah Pak Guru izinkan supaya Liu Yuan dan Mbak Yu tinggal di sekolahan? Pak Guru pun berkata, apa memang harus pergi? Dan si Asu menjawab, sekarang kuasa kita atas hidup dan mati semua ada di tangan orang benteng. Jika aku pergi, aku masih bisa mencegah bahaya di hutan belantara. Tapi jika tetap di sini, aku mungkin menghadapi lebih banyak bahaya yang mengintai. Pak Guru tenang aja, hutan belantara adalah duniaku. Bahkan jika grup betina idol meninggal, aku akan baik-baik aja. Mendengar itu Pak Guru pun berkata, sepertinya kau sudah tahu apa yang harus kau lakukan. Beritahu Liu Yuan dan Mbak Yu untuk pindah malam ini. Aku akan siapkan 2 kamar untuk mereka. Mendengar itu si Asu pun auto kegirangan dan memberikan uang tabungannya 5.000 yuan kepada Pak Guru. Pak Guru jelas menolak pemberian itu karena dirinya ini adalah seorang guru, hanya menerima biaya pendidikan aja. Namun si Asu masih ngeyel untuk memberikan uang itu. Akhirnya Pak Guru pun memutuskan untuk mengambil 1.000 yuan aja untuk biaya sewa. Singkat cerita, di malam hari mereka pun bergegas untuk beres-beres. Adiknya si Asu ini sedikit berat hati, meminta supaya masnya nggak pergi. Dan si Asu pun berusaha menenangkan adiknya, mengatakan bahwa dia akan cepat pulang. Hutan belantara sebenarnya
sebenarnya tidak terlalu berbahaya jika kita memilih jalan yang benar. Jikapun ada bahaya, aku akan meninggalkan mereka dan lari sendiri. Setelah mengatakan itu, Xiaosu juga memberikan sisa uangnya kepada Mbak Yu, mengatakan bahwa dia nggak butuh uang kertas gak guna itu di hutan belantara. Dengan begitu Mbak Yu pun menawarkan Xiaosu untuk membawa bekal persediaan makanan. Tapi Xiaosu ini mengatakan untuk tidak perlu repot-repot, dia nanti bisa hunting di hutan belantara. Setelah itu segeralah mereka ini OTW menuju ke sekolahan Pak Guru. Singkat cerita, di depan gerbang sekolahan mereka akhirnya berpamitan. Xiaosu pamit cabut balik ke kliniknya lagi untuk menunggu grupnya betina idol. Di situ adiknya pun bertanya kepada Mbak Yu, "Mbak Yu, sebenarnya kau tahu kan alasan kenapa masku memberimu uang?" Dan Mbak Yu pun menjawab, "Jika uang diberikan padamu, dia khawatir kau akan dalam bahaya. Jika aku berniat buruk melukaimu dan mencomot uang itu, lalu sekarang uangnya udah ada padaku. Jika aku mengambil dan melarikan diri, juga nggak akan merugikanmu." Wah, ternyata Xiaosu benar-benar sedetail itu dalam membuat keputusan. Tidak asal bertindak aja, benar-benar mementingkan keselamatan adiknya. Dan scene pun berganti di keesokan harinya, memperlihatkan Xiaosu yang sedang leyeh-leyeh di kliniknya menunggu kehadiran grup betina idol. Tak lama pun akhirnya grup betina idol mentungul. Bersamaan dengan itu, mesin ketik menginfokan misi baru, yaitu untuk menolak ikut pergi bersama ke Gunung Jing. Menyadari itu, Xiaosu pun langsung berlagak kayak orang stres lagi. Jelas dengan begitu membuat Tuan Wang sedikit kesal, mengatakan jangan bercanda lagi. Lalu Xiaosu pun langsung berkata bahwa dia menolak pergi. Seketika mesin ketik juga langsung menyatakan misi telah berhasil selesai, mendapatkan imbalan buku panduan belajar keterampilan dasar. Dan di saat Tuan Wang hendak koar-koar komplain, Xiaosu langsung menyaut bahwa sekarang dia bersedia pergi. Benar-benar bocah gaplek ya Xiaosu ini. Betina idol pun ikut berkata, "Jika kau bersedia pergi itu bagus. Kau mungkin sudah membaca pesan dari Bos Luo. Jika kau menolak pergi, kau tidak akan punya tempat lagi untuk tinggal di kota ini." Dan Xiaosu pun menjawab, "Aku bisa pergi tapi ada satu syarat. Aku mau 30.000 yuan untuk jasa layananku. Dan juga aku ada satu syarat lagi. Aku bersedia pergi, tapi Wang Chongyang tidak boleh pergi." Hal itu jelas membuat Tuan Wang sedikit bad mood. Xiaosu pun berucap kepada Tuan Wang, "Sebenarnya kau juga tidak ingin pergi kan?" Lalu betina idol pun menyetujui permintaan Xiaosu ini. Dan segeralah mereka ini bersiap-siap untuk berangkat. Di situ ternyata muncul satu orang yang menggantikan Tuan Wang, yaitu Letnan Su Xianchu. Dia yang akan bertanggung jawab menggantikan Tuan Wang dalam operasional kali ini. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita mengenal dulu tokoh-tokoh mencolok di Donghua ini. Pertama, betina idol bernama Luo Xinyu. Kedua, mas-mas agennya betina idol yang bertanggung jawab atas urusan dan perlengkapan band sehari-hari. Dia bernama Liu Bu. Selanjutnya, betina topi bernama Xiao Jin. Dia adalah teman baiknya betina idol. Dia ingin ikut ke benteng 112. Dan yang lainnya adalah babu-babu prajurit dan anggota band. Setelah itu, segeralah mereka ini berangkat OTW. Di situ Xiaosu ini diperlakukan seperti anak tiri, bahkan nggak boleh duduk di dalam mobil, disuruh naik di box belakang pickup, dan mereka pun gaspol berangkat. Di sisi lain diperlihatkanlah kondisi adiknya Xiaosu yang sedang demam, sepertinya telah menggunakan kekuatannya. Bahkan di situ bisa kita lihat muncul seperti tanda aneh di bawah mata kiri adiknya. Seakan-akan tanda itu sama seperti tanda yang dimiliki siluman serigala. Lalu balik ke tempat Xiaosu berada, mereka melewati padang pasir. Terlihat Xiaosu ini benar-benar gabut dalam perjalanan itu, udah kayak ngantuk-ngantuk gitu. Hingga akhirnya tanpa sadar, ia membuka kardus yang ada di pickup. Tak disangka itu adalah persediaan makanan. Singkat cerita, tak lama kemudian grup mereka pun berhenti sejenak untuk istirahat. Berencana untuk makan dulu mengisi
mengisi perut. Dan Mas Agen pun melihat kelakuan membanggongkan si Asu. Tak disangka si Asu ini dari tadi tengah asik madang persediaan makanan mereka. Bahkan bisa-bisanya udah menghabiskan beberapa bungkus gitu. Setelah melihat kejadian itu, grup betina idol pun memutuskan untuk menempatkan si Asu di dalam mobil aja, daripada persediaan makanannya ludes disantap si Asu. Dan setelah istirahat, mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi. Di tengah-tengah perjalanan, Mas Agen ini berkata kepada betina idol, mengatakan mumpung belum terlalu jauh, bagaimana kalau mereka putar balik lagi mencari pemandu lain. Si Asu ini sepertinya memang orang gak waras, tapi betina idol mengatakan bahwa Pak Cina bilang bahwa jika bocah itu gak bisa membawa ke gunung perbatasan, maka gak ada orang lain yang bisa membawa kita ke sana. Singkat cerita, tibalah mereka ini di hutan belantara. Mereka akan berkemah dan istirahat di situ. Nampak si Asu ini langsung dengan cepat OTW menuju ke pickup persediaan makanan. Ya memang doyan madang ya si Asu ini. Tapi sayangnya kelakuannya dihentikan oleh Mas Agen, mengatakan untuk mencari makanan sendiri. Mereka tidak menyiapkan makanan dan minuman untuk si Asu. Mendengar itu, si Asu pun akhirnya memilih mencari makanan sendiri aja. Bersamaan dengan itu, mereka ini dikagetkan dengan jejak binatang buas. Para prajurit berkata, padahal kemarin-kemarin saat mereka di sini nggak ada jejak seperti itu. Segeralah si Asu ini mengecek dan menganalisa jejak tersebut. Dengan santainya si Asu berkata, ini adalah jejak beruang. Ia mungkin tertarik oleh sisa-sisa makanan yang kalian tinggalkan, atau mungkin juga bisa ini jejak babi hutan. Lalu si Asu pun lanjut berjalan masuk ke dalam hutan. Melihat kelakuan si Asu itu, jelas grup betina idol sedikit terbanggongkan. Berani banget nih bocah mencoba meneriaki si Asu bahwa pemandu mereka sebelumnya meninggal di sini. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen.